Jadi hari ini kelasnya kita tuh tentang penyakit-penyakit pada anak, khususnya pada anak ya. Di sini kalau dari buku textbooknya ini, dari textbooknya IPPD, kelihatan tidak? Textbook IPPD itu penyakit-penyakit pada anak itu ada empat penyakit ya. Jadi tapi yang saya masukkan cuma 2 penyakit karena satu penyakit meningitis kita sudah pernah bahas waktu di bab paling pertama, yaitu tentang kelainan ini ya, persyarafan, gangguan pada sistem persyarafan. Terus ada satu yang saya tidak masukkan, yaitu tentang hidrosefalus, karena memang jarang sekali ditemukan. Karena jarang ditemukan, makanya saya tidak masukkan. Makanya yang saya masukkan di materi pada pagi hari ini, yaitu penyakit-penyakit yang sering, istilahnya nanti lebih sering ditemukan di masyarakat. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi ini penyakit pada anak. Yang pertama yaitu pertusis. Pertusis di sini atau nama lainnya batuk rejan. Kalau di Indonesia biasanya orang masyarakat biasanya bilangnya batuk rejan, tapi kalau di Papua saya tidak tahu nama biasanya dibilangnya apa. Tapi pengertian dari pertusis atau batuk rejan ini adalah penyakit saluran pernafasan yang akut ya. Jadi dia bersifat akut, bukan kronik, yang menular ditandai dengan batuk yang sifatnya spasmodik. Spasmodik, jadi sifat dari batuk spasmodik itu bagaimana? Yaitu batuk yang kalau kita punya pipa saluran nafas itu dia mengecil. Dia mengecil sehingga nanti bunyi dari batuk itu agak berbeda. Jadi kalau nanti ada ciri khas dari suara dari batuk rejan ini, dia punya suara batuknya tuh agak khusus. Nanti pada akhir kelas nanti kita akan coba dengar sama-sama jenis batuknya ya. Supaya kalau adik-adik ketemu orang atau anak-anak terutama yang batuk seperti ini bisa curiga ke arah batuk rejan atau pertusis. Kemudian kedua, yaitu pertusis ini disebabkan oleh apa? Dia disebabkan oleh bakteri. Oke, jadi bakteri yang menyebabkan pertusis ini yaitu bakteri gram negatif. Ya, ini ciri-cirinya dari bakteri yang menyebabkan pertusis yaitu dia berbentuk batang, satu, tidak dapat bergerak. Jadi bakterinya nih immobile atau dia tidak mobile ya, tidak dapat bergerak. Dan sifatnya itu dia tadi sudah dikasih tahu gram negatif, tidak berspora dan mempunyai kapsul. Oke. Dan yang utama di sini dia matinya di atas suhu 55 derajat jika terpajan di atas suhu 55 derajat selama setengah jam, jadi 30 menit. Oke. Dan dia juga bertahan pada suhu rendah yaitu 0 sampai 10 derajat Celcius. Nah, sekarang orang kalau kena pertusis atau batuk rejan ini, tanda-tandanya apa? Dia gejalanya apa? Jadi orang kalau sakit batuk rejan ini atau pertusis itu dia biasanya lama ya, sama kayak TBC. Kalau TBC itu kan juga orang batuknya lama berkelamaan. Kalau pertusis juga kurang lebih begitu. Dia bisa sampai 6 bulan gejalanya itu. Jadi lama sekali ya, 6 bulan, setengah tahun. Nah, di dalam gejala 6 bulan ini dia biasanya terbagi dari beberapa stadium. Ya, yang stadium pertama yaitu stadium kataralis. Stadium kataralis ini itu stadium yang berlangsung sekitar 1-2 minggu. Jadi pada saat orang terkena bakteri dari pertusis ini, dia masuk ke stadium pertama yaitu stadium kataralis sekitar 2 minggu. Itu ditandai dengan gejala awal yaitu berupa batuk ringan, terutama malam hari, kemudian pilek, suaranya serak, anoreksia, tidak mau makan, terus ada demamnya tapi demam ringan yang tidak, suhu badannya tidak tinggi sekali. Oke, jadi dari stadium kataralis ini adalah dia punya gejala-gejala awal. Kemudian stadium berikutnya yaitu stadium spasmodik. Ya, stadium spasmodik ini dia berlangsung sekitar 2-4 minggu.
Jadi dia bisa setengah bulan sampai 1 bulan. Nah, di sini batuknya akan semakin berat dibandingkan yang stadium awal, stadium kataralis. Dia semakin berat, kemudian batuknya itu sepanjang hari, ya, dia sering. Kemudian biasanya diakhiri dengan muntah, terus ada mengeluarkan lendir. Lendir, sputum itu, ya, dia punya dahak. Dahaknya kental. Jadi ciri khasnya ini dari stadium spasmodik, yaitu batuknya semakin tambah parah, semakin sering, dan biasanya ada ini, dahaknya yang kental ya. Nah, di sini bahkan anak-anak kadang sempat terkencing-kencing. Jadinya saking dia batuk terus-menerus, dan batuknya itu berat, ya batuk keras, anak-anak kecil itu kan mereka kadang beberapa yang masih belum bisa mengontrol, mereka punya ini ya, kencing. Jadi mereka tuh akan terkencing celana biasanya kayak gitu kan, saking batuknya ini berat ya. Ini di stadium spasmodik. Kemudian stadium konvalensi. Jadi stadium konvalensi ini dia berlangsung 2 minggu. Jadi ini stadium akhir dari penyakit batuk rejan atau pertussis ini. Jadi tadi ada 3 stadium, stadium kataralis, kemudian stadium spasmodik, dan ini yang terakhir yaitu stadium konvalensi. Jadi di stadium konvalensi ini biasanya anak-anaknya itu sudah akan sembuh. Itu ditandai atau dikarakteristikkan dengan dia jumlah batuk dan beratnya batuk sudah mulai berkurang ya. Kemudian muntah juga sudah mulai berkurang dan nafsu makan sudah timbul kembali. Oke, itu ciri khas dari stadium konvalensi atau stadium akhir dari pertussis. Nah, materi yang kedua di sini penyakit tetanus. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah dengar tentang tetanus, ya. Jadi tetanus ini dia tuh merupakan penyakit dengan tanda utama seperti kejang otot disertai dengan gangguan kesadaran. Nah, yang penting dari penyakit tetanus ini adalah itu orang biasa sampai kejang karena terkena penyakit tetanus ini. Mereka bisa sampai kejang, sampai mereka gangguan pernafasan juga. Jadi yang berbahaya itu dari tetanus yaitu itu gangguan pernafasan dan sampai kejang, sehingga kadang kejangnya itu saking kejangnya keras sekali, mereka punya tulang bisa patah. Tulang-tulang bisa patah sampai yang bahaya tulang belakangnya bisa patah. Oke, sekarang ini klasifikasinya ya. Klasifikasi dari dari tetanus itu berdasarkan Sudoyo tahun 2007. Dia bilang membagi tetanus itu berdasarkan 4 ya. Berdasarkan bentuk klinis dari tetanus itu dibagi menjadi 4, yaitu tetanus general, tetanus neonatorum, dan tetanus lokal, dan tetanus sefalik. Tetanus general itu apa? Tetanus general adalah seseorang kalau kena tetanus, dia punya kejang atau gejala ototnya itu terkencang, itu seluruh tubuh. Dari kepala sampai kaki, ototnya semua kejang, bukan kejang tapi mengeras ya. Itu tetanus general yang pertama. Kalau tetanus neonatorum, itu pada anak-anak biasanya. Anak-anak bayi yang baru lahir bisa di bawah 1 bulan atau di bawah 1 tahun. Kalau mereka kena tetanus, nah biasanya tetanus neonatorum ini tetanus yang didapatkan dari orang tuanya. Misalkan bakteri atau itunya ada pada ibunya pada saat dia hamil gitu, itu bakterinya itu bisa diturunkan kepada anaknya. Jadi biasanya anaknya pada saat baru lahir, gitu mereka bisa terkena kejang ya. Anak-anak kecil yang baru lahir, kejang. Kemudian ada tetanus lokal. Jadi tetanus lokal itu beda dengan tetanus general, karena tetanus lokal ototnya mengeras atau otot yang mengeras itu hanya di satu bagian otot ya. Jadi tidak seluruh otot dari kepala sampai kaki mengeras, itu tidak, tapi hanya lokal. Jadi misalnya tangan atau kaki saja yang mengeras, nah itu baru tetanus lokal. Kemudian yang terakhir yaitu tetanus sefalik. Jadi dari tetanus sefalik ini itu adalah tetanus yang paling berbahaya, di mana tetanus atau bakterinya itu sudah naik sampai ke otak. Jadi biasanya pasiennya bisa mengalami penurunan kesadaran.
Berdasarkan klasifikasinya juga, tetanus dibagi lagi. Kalau berdasarkan derajat beratnya, tetanus itu bisa dibagi menjadi derajat ringan, ya, derajat sedang, derajat berat, dan sangat berat. Yang pertama kita lihat derajat 1 atau derajat ringan. Jadi derajat ringan ini itu ditandai dengan trismus atau kekuatan otot mengunyah. Jadi trismus itu nama lain dari kalau kita makan, mengunyah, kita buka dan tutup mulut, itu bisa. Tapi kalau trismus karena kita punya otot di mulut ini dia tegang, kita tidak bisa membuka mulut, ya. Jadi itu yang namanya dengan trismus, kejang pada otot di mulut, di bagian ini ya, kita punya rahang. Jadi kalau terjadi tegang di rahangnya kita tidak bisa membuka mulut kita karena otot di sini tegang. Nah, jadi tanda pertama atau gejala ringan itu terjadi trismus tadi, ya. Tapi trismusnya ini trismus ringan. Maksudnya trismus ringan, orang itu bisa buka mulut tapi dia berat, agak susah. Ya, kalau kita mau paksakan dengan tangan kita paksakan untuk membuka mulutnya masih bisa terbuka, ya. Tapi kita akan merasa ada tahanan atau agak susah karena ototnya sudah mulai keras. Itu trismus ringan. Kemudian ada spastik general, tapi dia spastik general itu dalam arti ototnya tegang, ya, dari seluruh tubuh, tapi tanpa gangguan pernafasan atau tanpa gangguan ini disfagia, sulit menelan. Jadi ini derajat ringan itu hanya kita bisa dapat trismus ringan, kemudian spasme ototnya lokal, bukan lokal tapi mulai general, tapi tanpa gangguan pernafasan dan gangguan makan. Kalau derajat 2 yang sedang, itu trismusnya sedang. Jadi trismusnya sudah semakin parah. Misalkan orangnya tuh sudah tidak bisa membuka mulutnya sendiri, harus ada bantuan dari luar. Ya. Kemudian kita akan mendapat juga gangguan pernafasan di mana otot-otot pernafasannya sudah mulai tegang, jadi dia nafasnya semakin lama semakin cepat. Sudah lebih dari 30 kali per menit ya pernafasan. Sama ada disfagia ringan. Apa itu disfagia? Ada yang tahu? Disfagia. Dis itu bahasa Latin dari Tidak tahu, Pak. dis itu bahasa Latin dari ini ya. Dis itu tidak. Tidak. Dis itu bahasa Latin dari tidaknya. Sekarang fagia itu apa? Fagia itu bahasa Latinnya dari makan. Ya. Disfagia. Berarti tidak makan. Dalam artinya tidak bisa makan. Jadi orang dengan tetanus ini mereka ada juga kesulitan makan. Mereka tidak bisa makan karena otot di mereka punya leher ini ya itu tegang. Jadi mereka mau telan juga susah. Ya. Oke. Kemudian satu lagi. Kalau dia derajat sedang, dia punya pernafasan sudah lebih dari 30 kali per menit. Di sini adik-adik perhatikan kalau pernafasan, ada yang tahu kalau orang satu menit nafas yang normal berapa kali? Ada yang tahu? Tidak ada? Misalkan nih, kita bernafas toh, kalian mungkin tidak pernah hitung, tapi normalnya kalau nanti kalian misalkan ke pasien atau ketemu orang yang sakit, biasanya kan kalian mengambil tanda-tanda vital toh. Sebelumnya kalian pernah ambil tanda-tanda vital belum? Sudah, Pak. Sudah. Tanda-tanda vital itu terdiri dari apa saja yang biasa kalian periksakan? Tanda-tanda vital. Tekanan darah, Tekanan darah, terus nadi pernapasan, nadi, pernapasan, kemudian suhu, suhu betul. badan. Suhu ya. Sama. Jadi ada berapa tuh? Coba hitung. 1 pertama tekanan darah, 2 nadi, 3 suhu, kemudian 4 pernapasan, ya toh? Pernapasan. Ini 4 ya. Tapi ada lebih lagi ya. Saya tambahkan ya, ada catat. Jadi dari 4 ini
ada lagi yang ada tanda-tanda vital yang ada harus periksa, yaitu paling utama itu sebenarnya tingkat kesadaran. Orang itu sadar tidak? Tingkat kesadaran. Nanti kita dalam praktek berikutnya nanti saya akan ajarkan untuk menilai tingkat kesadaran ini ya. Tapi adik-adik catat saja dulu. Tingkat kesadaran, tambah lagi di situ untuk menilai tanda-tanda vital. Tingkat kesadaran, kemudian selanjutnya tadi selain tingkat kesadaran, apa lagi? Ada lagi tidak? Itu aja ya. Oke, tingkat kesadaran sama satu lagi yang terakhir, jadi ada 6, yaitu nyeri. Nyeri, derajat nyeri. Derajat nyeri. Nah, ini sebenarnya ini yang terbaru ya. Tanda-tanda vital terbaru ini dimasukkan juga dengan derajat nyeri. Jadi dulu-dulu itu nyeri itu tidak masuk ke tanda-tanda vital. Tetapi sekarang nyeri sudah dimasukkan menjadi tanda-tanda vital. Oke? Jadi nanti kita akan latihan untuk bagaimana menilai tanda-tanda vital ini. Bagusnya nanti kita latihannya pada saat praktek. Mungkin Senin nanti ini kah? Ya. Tapi intinya adik-adik tahu dulu, dicatat dulu. Oke. Jadi kita lanjut ya. Di sini derajat 2, derajat sedang itu ditandai dengan klasiknya itu dia punya nafas tambah cepat ya, di atas 30. Kalau normal RR atau respiratory rate, orang normal, orang yang dewasa, nafasnya berapa adik-adik? Sekitar berapa sampai berapa? Dalam 1 menit. Ada yang tahu? Kalau orang dewasa 16 sampai 20 Kak, Pak. ya, oke. 16 sampai 20 betul, tapi biasanya kita kasih naik lagi 16 sampai 24 ya. Jadi begini, ada beberapa orang yang nafasnya kalau dia 22 itu masih tidak apa-apa, masih normal. Batas paling tinggi dia itu dibilang tidak normal kalau di atas 24. Oke? Jadi di atas 24 itu dia sudah abnormal atau tidak normal. Misalnya 25, 26, itu kita bilang dia nafasnya sudah cepat atau dibilangnya apa? Tachypnea ya, tachypnea. Kalau dia di bawah 16, itu sudah gangguan, sudah tidak normal. Karena sudah di bawah 16, 15, 14, itu kita bilang bradypnea atau nafasnya lambat. Ya, nanti untuk detail lebih dalamnya lagi kita akan bahas itu nanti kalau ini pada praktek nanti ya. Nanti pas kelas praktek kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang derajat 3. Derajat 3 atau derajat berat. Derajat 3 ini derajat berat ya. Derajat berat dari tetanus itu, trismusnya sudah berat. Kemudian di sini dapat spastisitas yang generalisata, yaitu otot tubuh tegang seluruh tubuhnya sama seperti sebelumnya. Cuma di sini yang membedakan yaitu dia sudah ada RR-nya atau dia punya nafasnya itu dalam 1 menit itu lebih dari 40 kali. Ya, kemudian sudah ada serangan apnea atau serangan putus nafas. Disfagianya sudah berat, yaitu dia sudah tidak bisa makan sama sekali. Sama dan takikardi. Takikardi ini apa dia? Takikardi. Ada yang tahu? Tidak tahu. Taki. Tadi saya bilang tachypnea, bradypnea. Kalau pnea itu dia nafas ya. Yang ini nih, ada lihat. Pnea ini, pnea. Kata bernafas, pnea ini, yang ini nih, itu artinya dalam bahasa Latinnya itu artinya bernafas. Nih, pnea. Ya. Jadi ketika ada dibilang serangan apnea, A itu apa? A itu tidak ya. Jadi tidak bernafas, apnea. Ya, jadi serangan tidak bernafas atau serangan putus nafas, itu apnea. Kalau taki itu apa artinya? Taki itu dia lebih cepat. Ya, taki itu lebih cepat. Taki. Kalau brady itu lebih lambat. Jadi
adik-adik harus tahu kata-kata ini satu persatu nih. Taki lebih cepat, bradi lebih lambat. Kemudian kardi. Kardi ini apa? Kardio. Jantung ya, detak jantung. Kardi ini. Detak jantung ya. Jadi ketika takikardi, yaitu berarti dia detak jantungnya lebih cepat. Takikardi artinya detak jantungnya lebih cepat. Di sini dibilangnya takikardi detak jantung lebih cepat yang di atas 120 kali per menit. Oke. Nanti untuk yang istilah-istilah lain lagi kita akan belajar lagi nanti pada saat praktikum ya tentang tanda-tanda vital. Oke, sekarang kalau derajat 4 juga nih derajat yang sudah sangat berat namanya. Dia sudah meliputi 3 dengan gangguan, dia meliputi atau gejalanya sama dengan gejala dari derajat 3 yaitu derajat berat. Jadi di derajat 4 atau derajat sangat berat, gejalanya itu sama dengan yang ada di gejala 3. Tetapi di derajat 4 itu ada penambahan gangguan otonomik berat. Maksudnya gangguan otonomik berat apa? Yaitu gangguan persarafan ya, otonomik. Persarafan yang melibatkan sistem kardiovaskular ya. Jadi persarafan yang untuk jantung, saraf-saraf yang ke jantung itu sudah terganggu. Sehingga nanti orangnya menjadi hipotensi berat dan dia punya itu apa? Takikardi ini tadi apa? Takikardi. Detak jantungnya lebih cepat. Betul, itu takikardi ya. Oke. Penyebab. Sekarang apa yang menyebabkan tetanus? Tetanus ini disebabkan oleh bakteri, nama bakterinya Clostridium tetani ya. Nah, Clostridium tetani ini dia itu menyebabkan gejala-gejalanya itu karena bakteri ini bisa mengeluarkan toksin atau racun. Jadi bakteri Clostridium tetani ini mengeluarkan racun dan racun ini dia itu bersifat neurotoksik. Neurotoksik artinya apa? Toksik itu racun toh. Toksik itu racun toh. Bersifat itu racun. Neuro ini apa? Neuro ini saraf ya. Dalam bahasa kesehatan, bahasa Latin itu neuro itu apa? Tadi saya bilang neuro itu nama lainnya itu dibilang istilah artinya saraf. Kalau kardio tadi itu jantung toh. Jadi neuro ini neurotoksik itu saraf terhadap saraf apa? Neurotoksik itu racun saraf. Nah, jadi bakteri ini mengeluarkan racun saraf sehingga kita punya saraf-saraf di tubuh itu tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga makanya kenapa bisa terjadi orang itu kejang, otot-ototnya tegang semua, dia punya bukan gusi, rahangnya ini tidak bisa terbuka, sampai gangguan pernafasan, gangguan jantung juga ya, karena itu. Nah, untuk bakterinya itu sendiri dia Clostridium tetani, ini dia gram negatif, ya, dia berbentuk batang, sama seperti yang tadi itu tentang pertusis itu. Kemudian dia sering sekali berada di tanah, bakteri ini. Dia sering berada di tanah, terutama nih di sini kotoran manusia, kotoran binatang, khususnya kuda. Ya, dia hidup di tanah, di kotoran manusia, di kotoran kuda itu dalam bentuk spora ya. Makanya dia bisa tahan lama di luar karena dia menjadi spora. Dia menjadi spora sehingga kalaupun dia tidak dapat dia punya host atau dia punya ini untuk dia bertumbuh kembang, dia bisa tetap hidup atau tinggal dalam bentuk spora di lingkungan luar dengan lama ya. Ini ciri khas dari Clostridium tetani. Yang perlu diperhatikan di sini adik-adik, karena dia itu adanya di tanah, banyak di kotoran-kotoran, termasuk kotoran manusia, dan juga kotoran binatang, khususnya kotoran kuda, makanya adik-adik nanti kalau turun ke lapangan, ada orang yang jatuh terluka, misalkan kecelakaan, atau dia injak paku terutama, itu sering sekali ya dari puskesmas atau rumah sakit
mereka akan menyuntikkan namanya injeksi anti tetanus buat orang-orang itu, orang-orang dewasa ya. Karena apa? Karena mereka beranggapan kalau misalkan tetanus ini dia adanya di daerah, di tanah, debu, kotoran binatang, kotoran manusia, dan orang itu lukanya dia terluka, ya atau ada luka, itu bisa kita anggap bahwa si bakteri Clostridium tetani ini sudah masuk ke luka itu. Makanya untuk mencegah untuk terjadi sampai tetanus diberikan anti tetanus ya. Anti tetanus itu vaksin, diberikan vaksin. Oke. Makanya juga penting pada anak-anak yang masih kecil, balita di bawah 9 bulan misalnya, mereka kan ada imunisasi. Imunisasi salah satunya itu yang pentabio atau DPT itu ada juga di situ untuk imunisasi tetanus, di situ masuk. Yang tadi pertusis juga di situ ada masuk di DTP vaksin DTP itu. Tetanus, pertusis itu semua masuk ya. Karena itu kita mencegah pada anak-anak untuk terjadi penyakit-penyakit ini. Oke, sampai di situ saja. Jadi kita materi untuk penyakit pada anak di sini 2 saja ya. Saya tidak masukkan yang meningitis karena meningitis kita sudah pernah bahas waktu di bab pertama, yaitu tentang gangguan persarafan. Kemudian ada juga hidrosefalus, tapi hidrosefalus itu dia tuh penyakit yang jarang sekali kita temukan. Jadi saya tidak masukkan. Makanya penyakit pada anak cuma 2 saja yang paling sering nanti kita temukan dan juga penting ya, yaitu tadi apa saja? Pertusis dan tetanus. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ini bertanya, kita coba ini ya. Kita coba dengar ada video tentang pertusis. Jadi suara batuk dari anak yang terkena pertusis. Jadi suara batuknya seperti ini, adik-adik. Coba nanti perhatikan ya, dengar. Tidak dengar, dokter. Tidak kedengaran? Kalian pakai headset? Tidak ada suara, Pak Dokter. Ini semua tidak bisa dengar kah? Atau Tidak bisa. Iya, Pak. Pak. Iya, Dokter. oh tidak kedengaran? Tidak kedengaran ya? Yang lain bagaimana? Yang lain juga tidak? Iya, Pak, tidak Yang lain kedengaran. Oh, tidak kedengaran. Aduh, bentar ya. Oke, kalau tidak kedengaran ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting nanti kita dengarnya pada saat ini saja, praktek nanti ya, kalau bisa hari Senin nanti saya akan bawakan supaya semua bisa dengar. Yang penting adik-adik tahu saja, supaya nanti kalau misalkan ke depan adik-adik ada yang jadi perawat ataupun jadi dokter atau pokoknya di dunia kesehatan, kalau mendengar batuk-batuk kayak bunyinya yang kayak nanti kita dengar nanti itu hari Senin, adik-adik supaya bisa tahu, jadi lebih aware ya, lebih diperhatikan. Nah, kemudian satu lagi yang saya mau ini, yaitu tentang tetanus. Adik-adik lihat videonya, ini orang yang terkena tetanus ya.